Swastiastu. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, kita dan keluarga semoga senantiasa terhindar dari wabah yang menimpa bangsa Indonesia, yaitu COVID-19. Mari kita selalu bersyukur, kita berdoa semoga kita selalu dalam lindungan yang kuasa. Bapak Ibu, kita masuk dalam materi yang sangat fundamental dalam diklat kita kali ini, yaitu konsep dasar RPP. Jadi ketika kita bicara tentang konsep dasar, kita nanti akan lebih banyak membahas bagaimana secara struktur, bagaimana secara komponen, bagaimana langkah-langkah, dan bagaimana kita akan membuat RPP secara garis besar sehingga RPP yang kita buat akan benar-benar dapat merancang pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas untuk menciptakan generasi emas bangsa yang profesional. Bapak Ibu, dalam diklat kita kali ini, diklat rencana pelaksanaan pembelajaran, saya Sri Agustini bersama Pak Iwan akan memandu Bapak Ibu dalam sesi chatting, sesi diskusi, baik itu nanti dalam bentuk penugasan maupun dalam belajar mandiri. Mari kita semangati diri kita semua untuk kesuksesan pelaksanaan diklat. Bapak Ibu, adapun indikator pencapaian kompetensi dari mata diklat kita ini adalah yang pertama, Bapak Ibu nantinya melalui kegiatan diskusi dan curah pendapat dan kegiatan belajar mandiri diharapkan nantinya dapat memahami prinsip-prinsip pembelajaran, khususnya dalam hal ini yang terkait dengan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Kemudian Bapak Ibu dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam penyusunan RPP. Kemudian berikutnya adalah menganalisis komponen-komponen penting yang sangat fundamental dalam penyusunan RPP. Bapak Ibu, mari kita sepakati bahwa setiap orang mempunyai talenta. Begitu juga dengan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Maka mari kita kembangkan talenta yang ada dalam diri kita untuk senantiasa berkreasi, untuk senantiasa berinovasi, menciptakan rancangan kegiatan yang dapat nantinya memotivasi siswa untuk senantiasa belajar tentang skill, belajar tentang bagaimana nantinya tidak hanya dalam pengetahuan, tapi kita dapat mengembangkan keterampilan sehingga nantinya akan terbentuk karakter anak didik baik secara sikap, sosial maupun spiritual. Jadi guru yang hebat, kita akan sepakati bahwa guru hebat akan membentuk Indonesia yang bermartabat. Jadi mari kita berkreasi Bapak Ibu sehingga nantinya kita dapat menjadi guru di hati siswa. Kemampuan guru haruslah terus dikembangkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kemampuan guru, tentu saja proses literasi akan sangat penting dalam meningkatkan profesionalitas Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus mengembangkan 4 kompetensi yang harus ada dalam diri Bapak Ibu sebagai seorang pendidik yang profesional. Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan oleh suatu perubahan, maka Bapak Ibu jangan takut akan perubahan, tapi mari kita akan ubah setting dari paradigma kita bahwa kita akan bisa untuk melakukan segala bentuk perubahan dengan satu proses yang namanya proses kreativitas. Maka ketika kita mengenal proses dari sebuah peningkatan kompetensi, beliau Bapak Nadiem Makarim mengenalkan kita pada konsep
Merdeka Belajar. Jadi konsep Merdeka Belajar ini tentu saja bukan merdeka dalam arti kebablasan, tapi tetap ada framework yang nantinya Bapak Ibu akan jadikan guideline dan dasar, di mana merdeka dalam artian kita akan mengembangkan lebih banyak hal lagi yang ada dalam potensi anak didik kita, menggali lebih banyak lagi talenta-talenta yang ada dalam anak didik kita, sehingga kita tidak hanya mengajar dalam kelas, tapi kita bisa menggunakan outdoor activities. Kita tidak terpaku pada satu buku, tapi kita bisa mengembangkan banyak sumber belajar. Kita bisa menggunakan literasi digital, kita bisa menggunakan banyak sekali media yang sesuai dengan konten materi pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu bisa kembangkan dan dimodifikasi. Tentunya yang pertama adalah Bapak Ibu berkreasi dan inovasi. Bapak Ibu, ketika kita masuk kepada revolusi industri, atau kita kenal dengan revolusi industri 4.0, maka kita harus bersiap-siap untuk senantiasa mengembangkan potensi diri kita kepada peningkatan kemampuan terhadap penguasaan IT. Namun bukan berarti guru digilas oleh zaman, namun bagaimana kita akan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kami yakin suatu saat di kemudian hari bahwa banyak hal yang akan diubah menjadi tenaga mesin, terutama dalam hal tenaga kerja, tapi kami dapat pastikan bahwa guru adalah profesi yang sangat menjanjikan dan mulia, karena pendidikan karakter dan budi pekerti tidak bisa diajarkan atau tidak bisa dikelola oleh tenaga mesin. Maka Bapak Ibu perlu mengembangkan pendidikan karakter dan budi pekerti ini secara maksimal. Maka sikap spiritual anak-anak inilah yang nantinya akan kita kembangkan, sehingga Bapak Ibu kita pastikan anak kita tidak hanya cakap dalam pengetahuan saja, tapi dia cakap secara keterampilan dan mumpuni secara sikap. Jadi bagaimana intinya kita akan menumbuhkan rasa cinta terhadap materi, terhadap konten pembelajaran yang akan kita bawa. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, telah meluncurkan program Merdeka Belajar, di mana salah satu kebijakannya adalah tentang RPP. Maka penyederhanaan RPP ini adalah angin segar bagi guru, di mana guru dapat merancang pembelajarannya dalam bentuk format yang lebih sederhana, namun tentunya masih ada dalam framework yang memunculkan kreativitas, memunculkan proses pembelajaran yang efektif, efisien, sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan. Bapak Ibu, dalam merancang pembelajaran yang kita kenal dengan lesson plan, maka ada beberapa guideline yang menjadi dasar kita. Maka kita tentukan dulu apa yang akan kita ajar. Maka kita akan berpikir tentang KI, kompetensi dasar. Kita akan berpikir tentang materi. Kemudian berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah siapa yang akan kita ajar. Maka kita harus mengenal gaya belajar anak didik kita. Berikutnya adalah bagaimana saya akan mengajar, sehingga kita akan berpikir tentang bagaimana model pembelajaran yang akan kita terapkan nantinya di dalam kelas ataupun di luar kelas sesuai dengan target materi yang kita harapkan. Kemudian, bagaimana kita tahu siswa kita dapat memahami apa yang telah kita transfer kepada siswa kita, atau bagaimana siswa kita akan kita ukur terhadap keterpahaman materi pembelajaran yang telah kita sampaikan. Maka ini adalah dasar penting Bapak Ibu
untuk merancang proses pembelajaran yang berkualitas tentunya. Bapak Ibu, sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 Bapak Nadiem Makarim, maka penyederhanaan RPP itu cukup nantinya hanya dalam 3 komponen. Jadi 3 komponen dasar yang mesti ada ketika kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen, sehingga nantinya kita bisa membuat rancangan pembelajaran yang efektif dan efisien. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dalam standar proses, kita ketahui sebelumnya ketika kita menyusun RPP ada 13 komponen di dalamnya yang mesti ada sebagai standar minimal. Namun ketika diluncurkannya surat edaran nomor 14 tahun 2019 inilah dasar kita untuk penyederhanaan RPP dari 13 menjadi 3 komponen, yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan kita susun berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan pembelajaran dapat Bapak Ibu tetapkan dari indikator pencapaian kompetensi dengan mempertimbangkan konsep A, B, C, dan D, yaitu audience, behavior, cognition, dan degree. Maka begitu pula dalam kegiatan pembelajaran, hal yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita akan menciptakan suasana nyaman, suasana belajar yang menyenangkan kepada anak didik kita dengan menerapkan model-model pembelajaran yang tepat tentunya sesuai dengan konten materi yang akan kita bawakan. Kemudian ketika kegiatan pembelajaran ini kita akan usahakan bagaimana kegiatan pembelajaran ini akan ada keterwakilan dari proses transfer pengetahuan, bagaimana kita akan mengajarkan anak didik kita tidak hanya cakap dalam pengetahuan tapi juga keterampilan dan mumpuni dalam sikap, baik sikap sosial maupun sikap spiritual tentunya. Kemudian dalam penilaian tentu saja akan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran. Kita pastikan penilaian pembelajaran yang kita lakukan benar-benar dapat terukur sesuai dengan tujuan pembelajaran, benar-benar dapat terukur dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah kita tetapkan. Jadi dapat kita sepakati bersama bahwa kita tidak langsung dapat membuat RPP begitu saja. Jadi dasar kita membuat RPP adalah KI, KD, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kompetensi dasar adalah dasar dan bisnis kita dalam mengajar. Jadi inilah konten materi yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita baik dari kelas 1 maupun sampai dengan kelas 6. Ada di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Pemetaan daripada masing-masing materi akan menjadi hal yang sangat penting dalam kita mengetahui minggu efektif yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kita akan jabarkan masing-masing dari KD tersebut ke dalam minggu efektif yang telah kita tetapkan sesuai dengan peraturan bahwa minggu efektif yang secara minimal Bapak Ibu dapat lakukan dalam 1 tahun adalah 36 kali pertemuan efektif. Dalam artian bahwa 36 ini dikurangi dengan 2 kali tengah semester dan 2 kali akhir semester, sehingga Bapak Ibu masih memiliki 32 pertemuan efektif untuk per minggunya. Sehingga inilah yang akan Bapak Ibu bagi masing-masing KD ini berapa kali pertemuan yang Bapak Ibu akan habiskan untuk 1 KD.
Jadi 1 KD untuk materi ranah pengetahuan connect sekaligus dengan ranah keterampilan, di mana ranah sikap ada di dalamnya secara sekaligus. Maka penjabaran minggu efektif akan menjadi hal yang sangat penting di awal sebelum kita menyusun RPP. Setelah kita jabarkan minggu efektif ini per KD, maka kita akan turunkan ke silabus. Silabus ini adalah dasar awal kita untuk mempermudah kita menyusun RPP. Setelah kita menyusun silabus, maka di sana akan terjadi proses penurunan indikator pencapaian kompetensi dari KD yang telah kita tetapkan. Maka indikator pencapaian kompetensi inilah yang nantinya kita akan gunakan sebagai dasar untuk menetapkan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam pengertian RPP. RPP itu secara pengertian ketika kita lihat di standar proses bahwa RPP tersebut adalah rencana tatap muka yang akan kita rancang, dapat kita rancang dalam 1 kali pertemuan ataupun lebih. Maka secara efektif Bapak Ibu bisa mengkaji lebih dalam lagi makna daripada statement tersebut. Silakan untuk nanti RPP yang 1 lembar, apakah Bapak Ibu lebih efektif dalam berapa kali pertemuan atau 1 kali pertemuan. Tapi menurut hemat kami bahwa ketika kita nantinya menyusun RPP 1 lembar, ketika terjadi penyederhanaan, Bapak Ibu akan lebih efisien ketika menyusun RPP dalam 1 kali pertemuan untuk 1 RPP, sehingga nantinya target pembelajaran akan lebih mudah Bapak Ibu ukur. Sehingga ketika kita melihat RPP ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, kita pastikan bahwa RPP adalah rancangan pembelajaran yang sistematis yang nantinya dapat merangsang anak didik kita untuk berpikir inspiratif, kreatif, dan dapat menumbuhkan prakarsa. Kita pastikan kegiatan pembelajaran kita lebih menantang kepada anak sehingga timbul rasa ingin tahu, timbul motivasi dalam dirinya untuk belajar. Sehingga kita pastikan RPP yang kita buat adalah RPP yang dapat nantinya menumbuhkan rasa kreativitas, inspiratif, dan nantinya bisa kita akan arahkan anak didik kita dalam pembelajaran yang bersifat student center. Bapak Ibu, inilah prinsip-prinsip pengembangan RPP yang nantinya Bapak Ibu bisa kembangkan dalam proses penyusunan RPP. Tentu saja RPP yang kita akan susun tetap nantinya berpedoman pada prinsip-prinsip yang nantinya berorientasi kepada siswa, tetap mempertimbangkan perbedaan individu, tetap mempertimbangkan peserta didik kita, tetap nantinya mengcombine literasi yang ada di dalamnya sehingga nantinya target-target dari pembelajaran kita akan tercapai. Kita masuk ke dalam materi inti dalam penyusunan RPP, yaitu ketika kita masuk dalam komponen-komponen penting dalam penyusunan RPP. Yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan ini sekali lagi telah kita sampaikan di awal bahwa tujuan itu akan kita turunkan dari kompetensi dasar terkait dengan indikator pencapaian kompetensi yang kita harapkan. Kemudian ketika kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang kita nanti actionkan di dalam kelas, kita usahakan nantinya yang bersifat kolaboratif, yang bersifat diskusi, belajar kelompok, mengembangkan berbagai model pembelajaran yang tidak hanya monoton pada satu model, tapi nanti kita bisa lebih banyak berkreasi dan lebih banyak nantinya Bapak Ibu bisa menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif, baik bersifat teks, baik berupa gambar, baik nantinya berupa kartu,
kemudian berupa lembar kerja, sehingga nantinya target pembelajaran akan tercapai. Kemudian ketika kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan penilaian, tentu saja ketika kita mengukur suatu ketercapaian proses pembelajaran, dasar kita adalah sekali lagi tujuan dan indikator pencapaian kompetensi. Salam semangat Bapak Ibu, mari kita berkreasi. Dalam menetapkan tujuan pembelajaran, maka kita harus mengembangkan dasar daripada suatu penekanan-penekanan tertentu yang telah kita bicarakan di awal, yaitu indikator dan kompetensi dasar. Selain itu, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan konsep A, B, C, dan D sebagai guideline daripada tujuan pembelajaran. Maka A ini adalah audiens. Pastikan dalam menyusun tujuan pembelajaran ada audiens di dalamnya. Jadi audiensnya adalah peserta didik atau siswa. B ini behavior. Behavior adalah kemampuan daripada peserta didik nantinya yang kita harapkan. Jadi ketika nanti kita masuk ke dalam behavior, sejauh mana keterpahaman, sejauh mana anak didik kita dapat mengidentifikasi, sejauh mana dapat menganalisis, sejauh mana dapat menunjukkan, sejauh mana dapat mendemonstrasikan. Inilah tingkatan behavior atau tingkah laku yang nantinya dapat kita harapkan tercapai dalam pembelajaran kita. C ini adalah kondisi. Kondisi seperti apa yang akan kita berikan kepada siswa kita? Apakah kita akan menggunakan pendekatan saintifik ataukah kita akan menggunakan model-model pembelajaran yang lain? Maka ini yang akan kita cantumkan dalam tujuan pembelajaran. Kemudian ketika kita merangkai tujuan pembelajaran, maka di awal A, B, C ini akan terlihat di awal, yaitu misalnya melalui penerapan model pembelajaran discovery learning peserta didik atau siswa dapat, maka ini sudah sampai pada konsep ABC. D ini adalah degree. Tingkatan seperti apa? Apakah dia akan memahami dengan jelas, dengan tepat, ataukah nantinya kita akan kembangkan degree ini lebih jauh lagi? Maka sekali lagi tujuan pembelajaran Bapak Ibu dapat dideskripsikan atau Bapak Ibu dapat poinkan menjadi 1, 2, 3. Tapi Bapak Ibu secara garis besar dapat Bapak Ibu deskripsikan, tentu saja tanpa notasi. Jadi sering kami lihat bahwa dalam menetapkan tujuan pembelajaran ada beberapa guru yang masih menggunakan notasi, misalnya 3.2.1. Ini adalah notasi untuk indikator, bukan notasi untuk tujuan pembelajaran. Maka Bapak Ibu sekali lagi ketika kita ingat tujuan pembelajaran, maka kita akan ingat dengan konsep A, B, C, dan D. Di sini kami akan tampilkan beberapa format yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika Bapak Ibu menyusun RPP atau merancang RPP. Format ini Bapak Ibu bisa kembangkan. Jadi berdasarkan standar minimal 3 komponen itu, Bapak Ibu juga bisa menggunakan beberapa komponen sebagai pelengkap jika itu dianggap perlu. Silakan untuk berkreasi sehingga Bapak Ibu dapat menjadi guru yang profesional. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang konsep dasar penyusunan RPP, berarti kita telah membicarakan beberapa hal penting yang sangat fundamental ketika kita menyusun rancangan pembelajaran. Maka Bapak Ibu jangan takut untuk berinovasi. Mari kita menjadi guru yang profesional untuk mengembangkan 4 kompetensi yang harus ada dalam diri Bapak Ibu sebagai seorang guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik,
kompetensi sosial dan profesional. Maka RPP ini adalah salah satu dari pengembangan kompetensi pedagogik, di mana syarat yang utama adalah Bapak Ibu harus mengenal karakteristik dari peserta didik Bapak Ibu. Maka jangan takut untuk berinovasi, mari kita merancang pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Mari kita berkreasi Bapak Ibu, salam semangat untuk kita semua. Om Santi Santi Santi.